وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Mandhumah al-Waraqat yang disusun oleh al-Imam Syihabuddin Al-Amriti rahmatullah alaih, yang mana beliau meringkas dari kitab Al-Waraqat yang dikarang oleh Imam Al-Juwaini Abul Ma'ali Imamul Haramain. Terakhir kita ambil adalah mengenai sekarang nomor berapa? 29. Dan terakhir kita ambil mengenai daripada pengertian wajib itu. Karena pengertian wajib ini barakallahu fikum didefinisikan dengan dua definisi. Definisi secara istilah pengertian wajib itu sendiri apa? Kemudian definisi secara hukum. Definisi secara hukum barakallahu fikum. Dalam artian menurut ahlu kalam atau ahlu mantiq kemarin kita sebutkan, kalau mendefinisikan sesuatu secara hukum itu adalah termasuk cacat kata mereka. Jadi didefinisikan dulu apa, kemudian hukumnya apa. Kalau memang seperti itu keadaannya, pada asalnya kan boleh-boleh aja kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemarin, ya kan? Boleh-boleh saja dengan definisi tersebut, tidak masalah. Kalau diminta misalnya wajib itu definisinya apa? Kita katakan ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'l. Ma amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'l. Artinya perkara-perkara yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Paham ya? Perkara-perkara yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk apa? Harus dikerjakan. Jadi harus. Adapun definisi secara hukum adalah na'am yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqul 'iqab tarikuhu. Kan itu kan? Yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqul 'iqab tarikuhu. Orang yang mengerjakan karena mengharapkan atau dalam rangka mengerjakan perintah Allah, maka dia dapat pahala dan berhak mendapatkan hukuman orang yang meninggalkannya. Enggak wajib tapi berhak saja. Barakallahu fikum, itu perkara wajib. Wajib itu kalau yang meninggalkan, itu berhak mendapatkan hukuman. Yang mengerjakan dalam keadaan melaksanakan perintah Allah SWT, maka dapat apa? Dapat pahala. Seperti itu. Harus ada dapat imtisal. Sekarang kita lanjutkan qala al-mu'allif rahmatullah alaih, wa nadbu ma fihi fi'lan wa nadbu ma fi fi'lihi sawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu. Sekarang kita bahas masalah as-sunnah. Paham ya? Yang dikenal dengan masnun, mandub, mustahab. Paham ya? Jadi mustahab sama mandub sama sunnah itu artinya sama. Hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Mandub. Itu artinya satu semuanya. Artinya satu barakallahu fikum. Kita lihat qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Beliau mensyarah ucapan al-Imam Amriti rahimatullah alaih, wa nadbu ma fi fi'lihi thawabu wa lam yakun fi tarkihi iqabu. Dan sunnah itu adalah yang di dalam perbuatannya itu atau di dalam orang yang mengerjakannya dapat pahala dan orang yang meninggalkannya tidak dapat hukuman itu. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. An-nadbu masdar nadaba yandubu. Nadbu itu masdar dari kata nadaba yandubu, bermakna da'a, menyeru. Paham ya? Atau memanggilan itu. Walakinnahu masdarun bermakna al-maf'ul. Cuman nadabun atau nadbun itu masdar maknanya maf'ul, berarti mandub, yang disunnahkan. Paham? Ay al-mandub. Wa minhu qaulu sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Raddun itu raddun artinya. Raddun, nadbun sama enggak? Barakallahu fikum. Nadbun mandubun, raddun mardudun. Amlum. Ay mardudun. Faraddun masdarun ma'na ism maf'ul mardud. Karena raddun artinya apa? Raddun. Akhirnya diapakan? Diidghamkan. Raddun. Kalau nadbun itu masdar maknanya mandubun. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Jadi nanti kalau antum jumpai dalam artikel tulisan hukumnya apa? Mustahab.
mandub, masnun sama semua artinya. Mustahab itu juga sunnah, sunnah itu mandub sama. Paham salah ya? Naam. Wa qalu ma ay alladhi. Wa qalu fi fi'li sawab yakni in fa'altahu usibta. Maksudnya jika engkau mengerjakan perkara sunnah tersebut engkau akan diberikan pahala. Namun imtisalan juga ya, imtisalan. Naam. Wa qalu wa lam yakun fi tarkihi iqabu, yakni wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang meninggalkannya tidak mendapatkan hukuman. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Ini kalau definisi secara apa? Secara hukum. Adapun definisi secara istilah bukan secara hukum, secara syara' apa? Ma amara bihi syari' la ala wajhil ilzam. Nah, laisa ala wajhil ilzam. Artinya perkara-perkara yang diperintahkan syariat tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Tidak dalam bentuk apa? Harus dikerjakan. Berarti enggak harus gitu loh. Yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Cuman afdalnya yang mengerjakan. Itu sunnah. Paham salah ya? Naam. Hada wal mandub, inilah mandub. Fal mandubu idza aradna an nu'arifa bil haqiqah, ini berarti kan. Mandub itu kalau seandainya kita ingin mendefinisikan secara hakikat, naqul kita katakan al mandubu huwa ma amara bihi la ala wajhil ilzam bil fi'l. Ya enggak? Mandub itu adalah perkara-perkara yang diperintahkan oleh syariat untuk mengerjakan tapi tidak dalam bentuk harus. La ala wajhil ilzam, maksudnya tidak dalam bentuk harus bil fi'il untuk mengerjakannya. Paham ya? Ya kalau terjemahan bebasnya tidak harus dikerjakan, paham ya? Nah, sebuah perintah yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak harus dikerjakan. Afdalnya dikerjakan. Kalau makruh, larangan yang dilarang oleh syariat tapi tidak apa? Tidak harus ditinggalkan, yang afdalnya meninggalkan. Paham maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, lakinna hadha at-ta'rif laysa bidaruri. Akan tapi definisi ini bukan perkara darurat. Wal mandubu syar'an ay hukman huwa ma usiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Ya kan? Adapun mandub secara syariat ay hukman secara hukum adalah ma usiba fa'iluhu, yaitu pelakunya diberi pahala wa lam yu'aqab tarikuhu, dan yang meninggalkan tidak dapat hukuman. Paham belum? Nah, paham belum ini bedanya? Itu berarti makna daripada mandub, masnun atau mustahab itu. Jadi yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan tidak berdosa. Naam. Wa mithalu dzalika, contohnya rawatibus shalawatul khams. Naam, salat-salat tambahan atau salat-salat rawatib pada salat 5 waktu itu. Ratibatul dhuhri wal maghrib wal isya wal fajr. Naam, salat-salat sunnah zuhur, baik setelah zuhur ataupun sebelum zuhur, sebelum maghrib atau setelah maghrib, sebelum isya atau setelahnya, adapun fajr sebelum salat subuh. Hadhi in fa'alaha al-insanu usib. Ini semuanya salat-salat rawatib ini apabila manusia itu melakukannya, maka dia dapat pahala. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa in lam yaf'alha fala syai'a 'alaihi. Namun jika dia tidak mengerjakannya, enggak ada apa-apa masalah untuk dia. Maksudnya tidak ada dosa baginya. Paham ya? Tidak ada dosa baginya. Misalun akhar, contoh yang lain. Raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram. Allahu akbar, mengangkat tangan kan itu. Nah, wa 'inda ruku', Allahu akbar. Wa raf'u minhu, sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangan itu kan. Wal qiyam min at-tasyahhud awal, dan ketika dia berdiri atau bangkit dari tasyahud pertama, hadza aidan mandub. Itu semua amalan-amalan sunnah. In fa'altahu usibta, jika engkau mengerjakannya engkau diberi pahala. Wa in taraktahu lam ta'sam, jika engkau meninggalkan kamu pun tidak berdosa. Paham salah ya? Nah, bahwa katsirun jiddan, yang seperti ini adalah banyak sekali. Karena ketika takbir barakallahu fikum, itu yang rukun itu takbiratul ihram. Ucapan Allahu akbar. Bukan ngangkatnya. Kalau dia ngangkat ini tak, walaupun dia ngangkat gini tapi enggak ngambil takbir, enggak sah. Rukunnya takbir itu. Kalau dia misalnya enggak ngangkat, Allahu akbar, sah enggak? Sah karena rukun. Paham ya? Jadi perlu dibedakan antara rukun-rukun dalam salat dan juga sunnah-sunnah dalam salat dan perkara-perkara wajib dalam salat. Paham ya? Kalau perkara rukun itu kalau tidak terpenuhi batal salatnya, sudah enggak sah lagi. Kalau perkara wajib, kalau dia meninggalkan dengan sengaja, maka dia berdosa. Paham ya? Tapi dia apa? Sah salatnya. Paham ya? Kemudian kalau perkara sunnah, ya itu hukumnya tadi. Yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan salatnya tetap sah dan dia tidak berdosa juga. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu.
Kemudian kita lihat di sini apa kata beliau, wa ayyuhuma aktsar al-mandub awil wajib. Sekarang mana di antara keduanya lebih banyak di dalam syariat ini? Perkara yang sunnah atau perkara yang wajib? Al-mandub kata beliau, perkara sunnah. Wa hadza min fadlillah azza wa jalla. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan atau Allah merupakan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Li'anal wajiba ilzamun, karena yang namanya wajib itu perkara yang diharuskan. Wa qad yakunu fihi masyaqqah, terkadang kalau perkara yang diharuskan itu ada sesuatu yang beratkan. Falihadza kana qalilan binisbati lil mandub. Oleh karena ini perkara yang diwajibkan itu sedikit, lebih sedikit dibanding apa? Dibanding perkara sunnah. Paham belum? Nah, wal mandub kamalun tazdadu bihi al martabah. Sedangkan al mandub itu perkara sunnah itu adalah kesempurnaan yang akan semakin bertambah dengannya apa? Sebuah martabah kedudukan. Paham ya? Nah, wa yazdadu bi thawab, dan akan bertambah dengan perbuatan tersebut pahala juga. Falihadza kana aktsar, oleh karena ini, nah perkara sunnah itu perkara yang lebih banyak daripada perkara wajib. Karena perkara wajib itu ilzam sifatnya, harus. Jadi nanti kalau semuanya wajib kan dikhawatirkan keberatan. Oleh karena itu ada yang sunnah, perkara yang sunnah dan perkara yang wajib. Mafhum insyaallah ya? Ambil satu lagi. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaih, Al-Imam Syihabuddin Al-Amriti rahmatullahi alaih, wa laysa fil mubahi min thawabi fi'lan wa tarkan bal wala iqabi. Tidak ada dalam perkara mubah itu pahala, baik yang mengerjakan maupun yang meninggalkan, tidak pula hukuman. Ini hukum asalnya. Karena semuanya tergantung dengan niat dan tujuan. Jadi untuk masalah mubah tidak ada hukum tersendiri. Laisa hunaka hukmun mustaqil. Laisa hunaka madza hukmun mustaqillun lil mubah. Di sana tidak ada hukum yang tersendiri untuk masalah mubah. Maksudnya itu tidak bisa dihukumi dia berdosa, tidak bisa dia dihukumi dapat pahala kalau hanya saja mengerjakan perkara yang mubah. Dia akan dapat pahala, dia akan dapat dosa tergantung niat dan tujuannya. Paham soal itu ya? Nah, karena perkara mubah sebagaimana yang diungkapkan oleh siapa? Al-Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih dalam qawaid fikihnya itu, wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Hukum asalnya kebiasaan atau adat itu boleh-boleh saja sampai datang faktor yang memalingkan dari pembolehan. Paham soal ya? Ewan barakallahu fikum. Jadi untuk masalah mubah ini barakallahu fikum tidak ada hukum tersendiri yang ditentukan. Nah, hukumnya apa nak mubah? Ya boleh-boleh saja. Dapat pahala atau enggak? Dapat dosa atau tidak? Pada asalnya tidak dapat dosa, tidak dapat pahala kecuali dengan niat dan tujuannya. Itu perlu diperhatikan. Nah, dengan niat dan tujuannya. Kita lihat di sini qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-mubahu fil lughah, mubah secara bahasa adalah al-mu'lan, sesuatu yang dikumandangkan atau sesuatu yang diumumkan. Itu secara bahasa, al-mubah, al-mu'lan, sesuatu yang diumumkan atau yang dikumandangkan. Dari kata a'lana yu'linu, i'lanan mu'lin mu'lan. Apa maksudnya ya? Wa minhu qauluhum baha bisirrihi. Naam. Di antara makna tersebut adalah ucapan mereka baha bisirrihi. Dia mengumumkan, mengkabarkan, na barakallahu fikum bisirrihi, mengabarkan rahasianya sendiri. Apa maksudnya ya? Nah, au abaha bisirrihi, yakni a'lanahu, dia mengkabarkannya. Paham ya? Dia mengkabarkannya. Karena mu'lan itu aslinya adalah sesuatu yang dikabarkan, yang dikumandangkan, yang diberitakan. Paham ya? Jadi abaha bisirrihi maksudnya dia memberitakan tentang rahasianya sendiri. Memberitakan tentang rahasianya sendiri. Kemudian berikutnya wafil istilahi, secara istilah yu'arrafu bihaqiqatihi, didefinisikan sesuai dengan hakikatnya, bi annahu, bahwasanya definisi daripada mubah ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun bidzatih, sesuatu perbuatan yang tidak ada keterkaitan atau sangkut paut dengan perintah, tidak pula dengan larangan secara zatnya. Jadi perkara mubah kan enggak ada larangan. Nah, enggak ada larangan, enggak ada juga apa? Enggak ada juga perintah. Yang mengerjakan pun, nah barakallahu fikum hafizakumullah, kalau tidak meniatkan apa-apa tidak dapat pahala. Yang meninggalkan kalau tidak meniatkan apa-apa juga tidak dapat dosa. Tapi kalau dia mengerjakan misalkan ya, makan atau jalan, perkara mubah enggak itu? Perkara mubah. Jika dia ketika jalan kaki itu meniatkan untuk menuju sholat berjamaah di masjid, dapat pahala enggak? Dapat pahala.
Jika dia ketika berjalan kaki meniatkan untuk mencuri, jalan kaki menuju tempat untuk mencuri, jadi apa? Berdosa. Tahu salah ya? Nah, tergantung niat dan tujuan. Tergantung niat dan tujuan. Naam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, yakni laisa fihi amrun wala nahyun fi haddi dzatih. Maksudnya tidak ada perintah, tidak ada larangan pada zat mubah itu sendiri. Paham ya? Fi haddi dzatih, pada definisi zatnya itu sendiri. Maksudnya pada definisi zat daripada mubah itu sendiri itu tidak ada keterkaitan dengan perintah dan larangan. Mubah perkara boleh kan? Nah, tafadhol silahkan itu istilahnya. Cuman dapat dosa atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Tergantung dengan niat dan tujuannya. Naam. Amma ala kalamin muallif aw ala ta'rifil muallif fa innahu ma lam yakun fi fi'lihi wala tarkihi thawabun wala 'iqab. Adapun berdasarkan ucapan muallif yaitu al-Imam Amriti rahimatullah alaih atau berdasarkan definisi muallif rahimatullah alaih fa innahu, maka sungguhnya mubah itu ma lam yakun fi fi'lihi wala tarkihi thawabun wala 'iqab, yaitu perbuatan yang apabila mengerjakannya atau meninggalkannya itu tidak ada pahala, tidak ada pula dosa. Ini juga benar juga kan? Ketika mengerjakannya tidak ada pahala, tidak ada pula dosanya. Ini tergantung niat dan tujuannya. Paham soalnya berarti ya? Naam. Yakni maknanya adalah ma khala minas thawabi wal iqab. Yaitu perbuatan yang kosong dari pahala dan apa? Dan iqab, dan juga iqab yaitu sebuah hukuman, kosong dari pahala dan kosong dari hukuman. In fa'altahu fala thawabalak, jika engkau mengerjakannya maka enggak ada pahala bagimu, wala iqaba 'alaik, dan tidak ada pula hukuman untukmu jika meninggalkannya. Wa in taraktahu fala thawabalak wala iqaba 'alaik, jika engkau mengerjakannya tidak ada pahala untukmu, dan jika engkau meninggalkannya tidak ada pahala untukmu, tidak ada pula apa? Hukuman untukmu. Li'annahu mubahun halalun. Paham ya? Halal mubah itu aslinya seperti itu. Cuman dia akan mendapatkan pahala tergantung niat dan tujuannya. Dia akan mendapat dosa tergantung niat dan tujuannya. Perkara mubah banyak sekali ya. Dia makan, minum mubah enggak? Mubah. Tapi kalau dia misalkan meniatkan dengan makan dan minum itu agar semangat ibadahnya, jadi apa? Yujar, dapat pahala. Tapi kalau dia meniatkan makan dan minumnya untuk biar nanti kuat dalam mencuri atau kuat dalam main judi misalkan, jadi apa? Berdosa. Tergantung niat dan tujuannya. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi khulasanya barakallahu fikum annal mubaha barakallahu fikum la yata'allaq bihi amrun wala nahyun bidzatih. Tidak ada keterkaitan antara barakallahu fikum antara definisi mubah itu sendiri, tidak ada keterkaitan dengan perintah, tidak pula larangan. Enggak ada larangan, enggak ada perintah udah. Yang mengerjakan pada asalnya tidak dapat pahala, yang meninggalkan pada asalnya tidak dapat dosa, tergantung niat dan tujuan. Itu masalah mubah, selesai. Nah, berikutnya kata beliau, wa hadha ta'rifu bi'tibari dzatil mubah. Ini definisi ditinjau dari zat mubah itu sendiri. Mubah itu sendiri apa? Mubah itu sendiri adalah perkara yang diperbolehkan, perkara yang halal, tidak ada unsur perintah, tidak ada pula unsur larangan. Paham ya? Yang mengerjakan ataupun meninggalkan tidak dapat pahala, tidak pula dapat apa? Dosa. Tergantung niat dan tujuannya. Itu jangan sampai lupa ya. Naam. Lakin bi'tibari ma yakunu wasilatan lahu. Naam. Akan tetapi ditinjau dari perkara mubah itu sendiri menjadi wasilah untuknya. Dalam artian ketika perkara mubah itu menjadi wasilah, menjadi perantara, nah barulah ada hukumnya nanti. Perantara untuk perkara yang wajib atau bukan? Kalau perkara untuk perkara perantara untuk perkara yang wajib, jadi wajib hukumnya. Kalau perantara untuk menuju pada perkara yang sunnah, jadi sunnah. Kalau perantara untuk menuju perkara yang haram, jadi haram. Paham ya? Nah, kita lihat sini, qad yakunu wajiban wa manduban wa makruhan wa haraman. Perkara yang semula boleh itu karena dijadikan wasilah atau perantara, apa maksudnya ya? Nah, itu terkadang bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, tergantung niat dan tujuannya. Nah, contohnya sekarang banyak sekali contohnya. Jual beli pada asalnya hukumnya apa? Jual beli mubah. Tapi ketika dia misalkan berada di padang pasir, dia tidak akan bisa wudu kecuali harus beli air. Padahal datang waktu sholat. Dalam keadaan itu dia dalam keadaan apa? Sudah berhadas. Air ada tapi harus beli. Uang pun juga ada di situ. Nah, semula yang namanya membeli air hukumnya apa? Semula
mubah. Nah, ketika ini sebagai wasilah untuk perkara yang wajib itu taharah, nah akhirnya menjadi apa? Membelinya wajib. Nanti masuk dalam barakallahu fikum kaidah yang sering disebutkan para ulama, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan membeli itu, maka membeli itu jadi wajib hukumnya. Paham ya? Sebuah kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut yang semula hukumnya mubah menjadi wajib. Paham maksudnya ya? Naam. Lihat sini. Itu contoh yang wajib. Contoh yang sunnah, contohnya jual beli, hukum asalnya kan mubah. Nah, dia ingin mengamalkan sunnah itu bersiwak. Ada orang jual siwak, tapi dia ingin mau mengamalkan sunnah ini. Tapi dia nggak punya siwak, harus beli siwak. Nah, kalau dia mau mengamalkan sunnah, ketika beli siwak tersebut apa hukumnya? Sunnah. Karena sebagai perantara untuk menghantarkan sunnah itu, paham ya? Nah, jadi ma la tatimus sunnah illa bihi fa huwa sunnah. Nah, paham ya? Ya, suatu perkara yang sunnah itu tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut jadi sunnah hukumnya. Nah, nanti makruh juga ada, perkara tersebut sudah ada juga. Nah, haram juga ada juga mengenai hal tersebut. Karena ini nanti masuk dalam lingkupan besar kaidah fikihnya apa? Al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niat dan tujuannya. Paham ya? Jadi itu nanti masuk dalam kaidah yang besar tadi itu, al-umur bimaqasidiha, terpecah di situ apa? 4 perkara itu. Ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Yang kedua, ma la tatimus sunnah illa bihi fa huwa sunnah. Yang ketiga, ma la yatimu al-makruh illa bihi fa huwa makruh. Yang keempat, ma la yatimul haram illa bihi fa huwa haram. Paham ya? Masuk dalam apa? Kaidah yang besar tadi itu apa? Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung niat dan tujuannya. Nah, ini berkaitan masalah perkara mubah ya. Kita lihat sini. Fal mubahu fi haddi dzatihi laisa fihi amrun wala nahyun wala sawabun wala iqabun. Maka perkara mubah itu ditinjau dari zatnya itu sendiri, tidak ada keterkaitan dengan perintah, tidak pula larangan. Tidak ada keterkaitan dengan pahala, tidak pula hukuman. Mubah. Lakin akan tapi qad yakunu wasilatan li ma'murin fayakunu ma'muran bihi ala wajhin nadbi awil wujub. Akan tetapi perkara mubah itu terkadang menjadi wasilah, perantara untuk perkara yang diperintahkan. Akhirnya apa? Menjadilah perkara yang mubah tersebut diperintahkan. Tapi ada dua kemungkinan, diperintahkan dalam bentuk apa? Nadab sunnah, awil wujub atau wajib. Paham ya? Jangan bingung ya. Mandub, masnun, mustahab itu artinya sama semuanya. Nah, mustahab itu artinya mandub, mandub itu juga masnun, sunnah artinya sama semuanya. Nah, apa maksudnya ya? Kemudian waqad yakunu wasilatan limanhiyan anhu. Terkadang yang namanya perkara yang boleh itu bisa jadi menjadi perantara yang bisa menghantarkan pada perkara yang dilarang. Fayakunu manhiyan anhu, maka menjadilah perkara yang mubah itu dilarang juga. Tapi 'ala sabilil karaha aw tahrim. Tapi larangan tersebut dalam bentuk karaha makruh atau dalam bentuk apa? Pengharaman. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum. Misal dzalik contohnya, rajulun ba'a sil'atan ba'da nida'il jum'ah tsani. Ini pendapat yang mengatakan adzan Jumat itu ada 2. Karena Ibnu Utsaimin merajihkan itu ya. Adzan Jumat ada 2 kali. Nah, adzan pertama, adzan kedua. Paham ya? Rajulun ba'a sil'atan ba'da nida'il jum'ah tsani. Seseorang, nah barakallahu fikum, menjual dengan sebuah atau menjual barang setelah dikumandangkannya adzan Jumat yang kedua. Kalau kita ganti ya setelah dikumandangkan adzan Jumat itu aja ya. Kita pakai adzan yang pertama, adzan satu tok. Nah, itu dia jual beli situ. Jual beli. Nah, jual belinya ketika setelah adzan Jumat itu. Wa huwa mimman tajibu alaihi salatu Jumat, padahal dia ini yang jual beli ini termasuk orang yang wajib bagi dia salat Jumat. Karena ada orang yang tidak wajib kan itu seperti perempuan, orang yang safar. Paham ya? Nah, fa fi'luhu hadza haram. Perbuatan dia ini haram, sengaja berjual beli ketika adzan Jumat, setelah adzan Jumat tadi itu, paham ya? Haram karena berseberangan dengan dalil larangan itu. Suruh meninggalkan jual beli kan, wa darul bai', tinggalkanlah jual beli. Kok dia malah melakukannya. Paham ya? Nah, kemudian wal aslu fil bai' al-ibahah, pada asalnya namanya jual beli apa hukumnya? Asalnya mubah, boleh-boleh saja. Namun ketika dia melakukan jual beli di waktu yang diharamkan tadi, barakallahu fikum, jadi haram. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum.
Yang kedua, rajulun khataba imra'atan. Seorang lelaki dia melamar seorang wanita. Khatabain menghitbah, melamar seorang wanita. Qad khatabaha muslimun qablah. Tapi ternyata si akhwat tadi itu, perempuan tadi sudah dilamar orang lain. Paham ya? Jadi ada seorang lelaki melamar seorang perempuan. Dalam keadaan perempuan tersebut sudah dilamar oleh lelaki muslim yang lainnya. Apa maksudnya ya? Fa fi'luhu hadza haram. Perbuatan dia ini haram karena melamar lamaran saudaranya. Melamar lamaran saudaranya. Dalam artian belum tuntas dengan orang yang pertama kok ini sudah malah masuk. Itu dilarang ya. Naam. Li'annahu udwanun 'ala haqqil ghair. Karena ini bentuk apa? Udwan, permusuhan atau bentuk kriminalitas terhadap hak orang lain. Apa maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Aslinya kalau cuma melamar boleh enggak? Boleh, tapi kalau melamar lamaran orang lain haram hukumnya. Nah, seperti itu. Tergantung jadi wasilah untuk perkara apa. Berikutnya, hadaratis shalah wa laysa 'indal insan al-ma'un. Ini yang perhatikan. Hadir waktu salat, tapi manusia itu atau orang itu enggak punya air. Fawajada ma'an yuba'. Nah, datang waktu salat, kemudian orang tersebut tidak punya air, akhirnya dia menjumpai air yang dijual. Fama hukmu syira'i hadzal ma'? Sekarang apa hukumnya menjual air ini atau membeli air ini? Paham ya hukumnya apa membelinya? Wajibun, hukumnya adalah wajib. Kenapa? Li'annahu yatawaqqafu 'alaihi fi'lul wajib. Dikarenakan kalau seandainya dia tidak membeli akan terhenti melakukan perbuatan yang wajib. Paham ya? Jadi perbuatan wajib itu akan terhenti manakala dia tidak membeli air. Idzan huwa wajibun. Jika demikian berarti membeli air apa hukumnya? Wajib. Kaidahnya apa? Li'annal wasail laha ahkamul maqasid. Ini. Dikarenakan wasilah-wasilah perantara-perantara itu dia memiliki hukum tujuan dan puncaknya. Puncaknya itu apa? Tujuannya itu apa? Nah, itu nanti akan semakin apa? Akan semakin nampak barakallahu fikum ketika wasilah tersebut dikerjakan. Nah, barakallahu fikum. Jadi wasilahnya dikerjakan untuk perkara apa gitu. Kemudian berikutnya kaidah yang lebih di bawahnya lagi barakallahu fikum, wa ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Nah, dan perkara yang tidak akan sempurna sebuah kewajiban itu kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut jadi wajib. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi tergantung niat dan tujuan tadi itu. Ya, berikutnya kata beliau, ishtara rajulun basalan. Nah, sekarang ada orang beli basal, semacam bawang merah itu ya. Nah, barakallahu fikum, beli basal, beli bawang merah, liyakulahu, untuk dia makan. Hukum asalnya apa hukum asalnya? Fahadha mubahun, hukumnya mubah. Li'anna aklal basali mubahun, karena makan basal, makan bawang merah itu boleh-boleh saja. Wa hadha was sahih, inilah yang benar, hukumnya boleh. Lakin ba'dul ulama yaqul, akan tetapi sebagian para ulama mereka mengatakan aklul basali makruhun, makan basal itu atau makan bawang merah itu adalah makruh. Ewa. Fa idza qulna aklu al basali makruhun, apabila kita katakan berarti kalau makan basal itu adalah makruh, kita ngambil pendapat ini, makan bawang merah adalah makruh. Nah, barakallahu fikum, sara syira'uhu makruhan. Maka menjadilah apa? Membelinya juga makruh, karena bisa menghantar perkara yang makruh, itu paham ya? Nah, seperti itu. Berikutnya kelima, ishtara rajulun silahan liyaqtula bihi nafsan muharramatan fahada haramun. Ada seseorang dia beli senjata untuk membunuh jiwa yang diharamkan, bunuh orang lain atau bunuh diri misalkan, maka perbuatannya juga haram. Artinya membeli senjata hukumnya apa aslinya? Mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau dia beli senjata untuk membunuh orang lain yang diharamkan, padahal dalam artian ada unsur hak barakallahu fikum, atau dia untuk bunuh diri, maka hukumnya haram. Fasaral mubahu fi haddi dzatihi laisa fihi Fasaral mubahu fi haddi dzatihi laisa fihi thawabun wala iqabun la fi'lan wala tarkan. Maka menjadilah perkara yang mubah, perkara yang boleh-boleh saja, secara zatnya tidak ada pahala di dalamnya, tidak ada hukuman. Nah, barakallahu fikum, tidak ada keterkaitan dengan pahala atau hukuman, tidak ada juga barakallahu fikum diperintahkan untuk melakukannya atau untuk meninggalkannya. Lakin
Akan tetapi idza kana wasilatan lil ma'murin bihi fa huwa ma'murun bihi wa idza kana wasilatan lil manhiyyin anhu fa huwa manhiyyun anhu. Akan tetapi apabila perkara mubah itu sebagai wasilah, perantara untuk menghantarkan pada perkara yang diperintahkan, maka perkara yang mubah itu jadi diperintahkan. Atau apabila perkara yang mubah tersebut menjadi perantara yang bisa menghantarkan pada perkara yang dilarang, maka perkara atau perbuatan mubah tersebut jadi dilarang juga. Khulasanya barakallahu fikum wa fiikumullah yang disampaikan oleh Imam Al-Amriti rahmatullahi alaih dan juga penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya perkara mubah itu perkara yang tidak ada keterkaitan dengan pahala ataupun dosa, dan juga perkara yang tidak diperintahkan, tidak pula dilarang, namun semuanya akan ternilai dan akan dihukumi manakala sesuai dengan niat dan tujuannya. Nah, barakallahu fikum wa fiikumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.